Hilia Metaluo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Toma, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kami akan mewawancarai warga desa dan tokoh adat yang ada di Desa Hilia Metaluo untuk mengetahui tentang sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Desa Hilia Metaluo. Simak video berikut ini. Desa Hilia Metaluo memiliki fasilitas yaitu balai desa yang digunakan untuk pertemuan atau rapat desa dan sebagai tempat dilaksanakannya berbagai macam kegiatan desa. Yang kedua, kamar mandi umum atau hele digunakan untuk memudahkan masyarakat desa yang kesusahan dalam air, serta kamar mandi umum ini merupakan kamar mandi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama. Yang ketiga, sekolah dasar. Sekolah dasar ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Desa Hilia Metaluo yang berfungsi sebagai tempat menempuh pendidikan untuk anak-anak di Desa Hilia Metaluo. Dasar mereka artinya bisa pecah dari desa Hilia desa asal menjadi Desa Hilia Metaluo berdasarkan karena ada selisih paham antara saudara dengan saudara. Kemudian karena itulah makanya masing-masing itu daripada mereka artinya bergerak ataupun berperan di dalam desa itu saja, maka mereka lah ambil langkah mencari desa sendiri. Itulah makanya Desa Hilia Metaluo. Desa Hilia Metaluo inilah Desa Hilia Metaluo. Kemudian berdirinya Desa Hilia Metaluo ini pada tahun 1902 di dalam keadaan artinya buta segala apa di sini. Masing-masing mereka yang bergerak pindah, lalu pimpinan yang membawa mereka dari sana itu mereka dia mengadakan sesuatu mufakat yang pro kepada desa, lalu mengadakan mufakat untuk berpisah dari desa asal Hilia Metaluo, kemudian menuju desa Hilia Metaluo. Sebelum artinya mereka berangkat dari sana, segala sesuatunya artinya penentuan di dalam melaksanakan perpisahan itu mereka mufakat sekaligus mengambil
keputusan. Lalu pada saat tertentu mereka ambil langkah untuk pindah ke Jakarta dan bekerja sama dengan pelopor-pelopor yang dia temani itu untuk membuat desa ini. Pada tahun 1902 berdirilah desa ini dan siaplah mereka untuk menempati desa ini. Kemudian mereka untuk merayakannya pada saat tertentu untuk meresmikan desa ini bahwa dia satu desa, satu kepala dan satu yang menjadi pemerintah desanya sendiri adalah Pilihan Nasional yang dipimpin oleh pembawa desa ini. Kalau artinya mereka mengadakan sesuatu apa perkawinan pertama-tama si lelaki anak seorang tua meminang seorang gadis di sana dengan melalui suatu orahua. Orahua itu artinya rapat desa. Orahua yang dipimpin oleh ketua adat dengan sila-sila adat dan sekaligus masyarakat Pati. Setelah mereka mengadakan artinya pertunangan itu antara satu sama lain atau perempuan dengan laki-laki dengan persyaratan pertama mereka meminang itu ada tunangan ya. Kemudian memberi tujuan pinangan artinya berapa keputusan si ulu dan si ila. Nanti kemudian beberapa lama dijadikan perkawinan. Setelah mereka janji mereka orang tua apa datang di sana. 3 adat yang dinamakan adat. Kalau si ma'awai cara abu kalau umpamanya dikawinkan dia punya anak. Tetapi bagi yang belum menyelesaikan itu syarat abu fitnafu. Ada istilah harus dibayar siapa yang meminang anak. Tetapi masyarakat apa syarat abu fitnafu, syarat abu fitnafu pada umumnya itu artinya batas hukum sejak dari awal berdirinya Nias ini. Perkataan ini tidak mereka larang apa sama sekali hidup syarat abu osi, syarat abu fitnafu, syarat abu fitnafu. Berarti si ulu si ma'awai begini ya. Ini dah juga si ma'awai. Lola. Artinya mama mereka banuan lah, mama cewek si om, wah, kesamaan semua mereka banuan, ya, si om semua, mamudin anak karena banyak emasnya, cucinya atau ya, itulah cerita. Ketiganya masa perkawinan anaknya. Baik perempuan maupun laki-laki. Disitulah berlaku yang namanya si ulu si ma'awai. Si ulu si ma'awai syarat abu fitnafu. Kalau keseangannya memang sekedar itu, tetapi jauh berbeda dengan analisis daripada si ma'awai tadi. Salah satu contoh, kawin anaknya tidak dipaksa karena tidak ada istiadat, ya terserah dia lah, dia kasih memikirkan anaknya ataupun karena kasihan dia kepada anaknya itu berbeda. Kalau artinya dibilangnya syarat
tokoh yang lain itu, tokoh masyarakat itu mengatakan dari mana kamu ambil itu, apa kenapa sabar aku, sedangkan kamu belum pernah kamu laksanakan, belum kamu pestakan mendirikan rumah, belum kamu resmi menjadi kawin anak itu, ya tidak boleh. Begitu juga 140 seperti masyarakat biasa. Tetapi dasar sekarang tidak ada lagi. Karena apa? Kadang kawin sekarang anak yang tamat SMA, kawin sarjana dengan biaya mereka itu, mereka pikirkan sama-sama sampai 100 juta. Bukan terasa hilang. Dulu itu nggak bisa, karena ada mulai sama-sama bahwa syarat sino awaya forma sidik awaya berdasarkan karena pengeluaran. Tapi kalau kita perbandingkan lebih bagus sekarang daripada kenapa? Nah sekarang orang urus semua awaya kalau di daun nak badak mana cara itu ahli hafal juta ratusan juta itu biaya babi biaya pesta, mana mungkin lagi kita bisa meningkat menjadi apa, berpendidikan menjadi apa segala, tidak pakai ini. Dulu itu ya masa punya rumah ya itu orangnya memblok dia, kadang berdiri rumahnya, WC-nya di dalam di utapakan itu dari atas jatuh ke bawah. Jadi makanya tinggal begitu saja. Sekarang sebenarnya bagus, cuma jangan keterlampauan melihat situasi maunya. Cuma sekarang ya ada juga yang mengikuti begitu, ada juga yang apa. Artinya mau mengambil belasan karena anak saya S1 atau S2 biaya itu dulu dari mana saya ambil. Jadi kadang-kadang ya kita kembali kepada otak yang apa. Jadi kalau kita artinya juga kembali seperti dulu macamnya yang itu, mungkin ini nggak mau berumah begini. Jangankan artinya dia bercet ini tidak dapat, tidak rumah-rumah artinya yang bisa jadi kalau itu begitulah sima awal. Terus kayak yang mengenai si Ulu tadi, kan nama si Ulu pas kecil sama pas udah besar beda. Penamaan pemberian nama si Ulu itu kapan? Apakah pada saat dia membuat keluarga atau saat dia meninggal? Begini, merasa si Ulu itu bukan yang dibuat-buat. Artinya dari nenek telah direstui oleh dan masa jaya orang tua di pesta. Kecuali karena hidup ini bertukar-tukar, kadang besok kamu kaya, ini hari saya miskin. Ada sekarang hidup manusia yang kamu bertukar-tukar. Itulah dinilai secara alami. Ada perubahan. Kadang-kadang sekarang si ibu tadinya karena perbuatan mereka menyakiti perbuatan-perbuatannya kepada masyarakat, maka dia membahas. Itulah maka dibilang tadi itu ada apa yang kita katakan tadi ya, kira si ulum itu kami sudah rakyat model apa yang perlu bagi dia, bagi saya itu walaupun dia bisa ambil untuk saya kan itu tidak dibayar apa saja yang pilihannya ini saya ini. Tetapi sekarang sudah boleh bertukar, itulah alam itu bertukar mungkin karena kelebihan Tuhan.
Kalau selamanya kamu pada si ibu saja kamu bisa apa? Mungkin saja bisa mati semua masyarakat ini. Kadang sekarang yang miskin itu anak yang muda ini sekarang menjadi kaya. Jadi maka mulai sekarang artinya lemah mereka ini. Kenapa? Tuhan itu berpikir kami sadarlah. Hargailah manusia seperti diri. Kan benar. Ini dulu enggak pakai itu. Asal kamu berbicara saya hukum kamu. Kalau tidak saya jadi budak kamu. Kamu menembus itu dijadikan budak. 12 tahun masih. Apakah itu bagus secara apa itu? Agak tidak bagus kan? Kalau memang dia salah masih adalah dia dulu nggak bisa, harus dihukum. Nah, inilah perputaran sekarang ini. Artinya dunia diatur oleh firman Tuhan itu bahwa Tuhan itu adalah raja. Kebanyakan si ibu sekarang ya, si mana jahat murah, tetapi harga dirinya mereka juga menghargai, tetapi pada prinsipnya di dalam hidup sudah mulai kurang. Ya, itulah yang berubah sekarang. Ya, sama ini suku mengenai organisasi baru desa. Tujuan dari dibentuk organisasi ini apa? Tujuan mana betul organisasi ada berupa foto ya bapak dua perasaan. Jadi contohnya sesuai lah halu bahkan bapak dua. Keluhan dia berupa foto ya hidup pula halu desa. Mana tujuannya? Manfaat dari organisasi ini untuk apa? Baru pula kesuguna bapak nogi amanah kali ya aja mana lah lu bapak nuat suguna bapak nuat tetap ya itu tahu lu nah ada orang perintah kepala desa sama tokoh adat ya artinya ya ada di pemuda yang udah mabuk lu aja. Apakah masyarakat desa ini mendukung kegiatan yang dilaksanakan organisasi? Jelas mana? Fefuna wala ada kegiatan mahkamah banua, tetap ya ada mahalulah hari. Ya madu Fef. Hebat contohnya duka gak kerda, baik suka gak kerda, segala macam lah kegiatan. Tetap ya ada. Kapan dibentuk dan siapa ketua pertama organisasi pemuda? Amada Mai Vita Unoga pemuda dan misalnya tahun 2022 lah seperti berjalan pertama jemaah ada. Kemarin saudara, apakah di desa ini memiliki lahan pertanian yang cukup atau subur untuk menanam tanaman sayur-sayuran? Kalau di desa ini mempunyai lahan yang cukup, tetapi tidak memiliki tanah yang subur. Apa saja yang ditanam oleh petani di desa ini? Sayur-sayuran, cabai, anak cabai, daun ubi, dan di sini tidak ada persawahan karena di sini kebanyakan batu-batuan. Apakah desa atau pemerintah pernah membantu memberi bahan-bahan pertanian kepada bapak atau ibu? Terkhusus di sini tidak ada, karena biasanya yang ada bantuan dari daerah itu persawahan padi, dan contohnya dalam pertanian adanya jagung. Namun di Demetermu ini tidak hidup jagung karena kenapa di sini kebanyakan batu-batuan. Jika sedang bekerja, apakah pernah mengalami masalah dalam transportasi? Nah, karena di sini bisa jalan kaki, namun bisa juga bawa motor, bisa kita pakai motor. Namun, kenapa ada kena dalam transportasi kalau tidak ada minyak? Ya nggak bisa. Iya.
Apakah ibu pernah mengalami musibah panen gagal? Jika pernah, terjadi apa penyebabnya? Pernah. Kenapa? Tidak terlalu dirawat. Kemudian ya, di sini tidak maksudnya kalau tidak penuh dengan pupuk, maka tanaman itu tidak akan cepat subur. Seperti yang aku bilang tadi, di sini bukan tanah yang seperti biasanya, tetapi di sini batu-batuan. Nah, jadi harus penuh dengan perawatan. Namun di sini gagal, kadang tidak sering dipupuk, jadinya kadang gagal, tidak panen banyak. Terima kasih Ibu. Oke. Ada istiadat yang masih dilakukan masyarakat seperti apa? Mengenai adat istiadat, sebenarnya kalau dibilang secara apa memang sudah pelan-pelan menghilang. Tetapi ada salah satu adat istiadat yang masih dipertahankan di desa kita ini, misalnya mainan. Kalau misalkan ada acara seperti pernikahan, mainan itu masih tetap diberdayakan atau masih tetap dilakukan sampai hari ini. Tetapi kalau misalnya ada istiadat lain seperti tari moyong, bubatu, sebagai kita orang yang selatan sudah tidak dilakukan di desa ini. Apa saja adat istiadat yang telah dilupakan pemuda dunia? Oke, seperti yang sudah saya bilang, adapun adat istiadat itu berupa yang saya bilang tari moyo, pombo batu, itu sudah tidak ada. Buktinya sampai hari ini dengan jelas bahwa kalau mungkin di desa-desa lain ada pemberdayaan, misalkan ada sanggar. Di desa kita termasuk desa yang sudah nggak ada sanggarnya loh, nggak ada grup sanggar untuk melatih pemuda-pemudi, membekali mereka seperti tari moyong, bupatu sudah tidak ada lagi. Bagaimana tanggapan Anda tentang adat istiadat yang telah dilupakan oleh pemuda sekarang? Pertama ya, menurut saya mengapa bisa dilupakan? Mengapa bisa dilupakan? Pertama, karena sudah tidak ada khususnya yang memimpin. Mereka yang kalangan-kalangan tokoh adat atau kalangan-kalangan yang memimpin desa kita ini sudah tidak peduli gitu. Bisa dibilang nggak peduli, karena buktinya sampai hari ini pun tidak ada berupa proyek ke arah situ, berupa rencana bahwa dibuat sanggar. Misalkan nggak mungkin kami, misalkan saya sebagai pemudi, saya buat seperti itu, tidak mungkin. Secara finansial saya nggak mampu lah ya. Kemudian saya juga mana tahu, saya nggak tahu apa-apa mengenai itu. Kemudian alasan mengapa bisa dilupakan adalah, tahu kan zaman sekarang nggak ada HP, dulu sudah ada di mana-mana. Jadi kayak misalkan tadi udah nggak diperhatikan lagi karena ini udah modern gitu kan. Sudah oknum masyarakat nggak peduli, pemuda juga nggak peduli, ya semua terbengkalai. Jadi seperti ini, kita ini sudah arah, mungkin sebentar lagi mainan itu hilang, bisa kita bilang. Bisa aja, kalau bisa sudah dimulai mainan hilang, jadi hilang semua. Sekarang tentang potensi wilayah. Apa saja potensi yang dimiliki desa Hilemetalwo yang menjadi sumber pencaharian dan dominan dikerjakan oleh warga desa? Kalau menurut saya, potensi yang dimiliki desa Hilemetalwo itu masih di bidang pertanian, berarti tanah ya. Kemudian laut, karena dominan pekerjaan yang ada di desa Hilemetalwo ini yang dikerjakan banyak orang itu adalah petani, peternakan, dan kelautan yang nelayan. Apakah potensi yang dimiliki oleh desa Hilemetalwo mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa Hilemetalwo? Kalau dibilang mampu memenuhi itu menurut saya tergantung relatif ya. Karena kalau dibilang potensi misalnya pertanian tanah, dibilang memenuhi hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa makan aja kan. Tapi kalau dibilang wow, misalkan pertaniannya sukses sampai orang itu benar-benar hidupnya ke situ, terus mereka wow bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok saja, saya rasa enggak sih. Dikarenakan dikarenakan pertama ya karena yang mengerjakan tanah ya orang-orang
yang nggak berpendidikan gitu loh. Kan beda kan kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang berpengalaman atau berpendidikan, bagaimana cara mengolah tanah secara maksimal, mungkin hasilnya akan maksimal. Tapi mengetahui bahwa warga desa Hili Amaitaluo ini kebanyakan adalah non berpendidikan, dan kemudian bukan mereka ya, keluarga yang luar biasa di bidangnya. Jadi ya pertanian dikelola dengan biasa saja, misalkan menanam ubi di jalan, ya kan, makanan babi, menanam ubi kayu untuk sayur-sayuran, atau menanam beberapa tanaman pala kacang tanah, kacang panjang. Itu aja. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai pemuda agar potensi di desa ini dapat meningkat? Saya sebagai pemuda ya, ini saya sendiri atau pemuda secara bersama-sama? Saya pribadi, oke. Kalau saya sendiri sih, saya nggak bisa lakukan apapun. Pertama, walaupun kedua orang tua saya petani, dan bapak saya nelayan, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena saya itu sekolah, kuliah, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka bekerja di tanah pun saya nggak bisa ngapain. Saya nggak ada di bidang situ. Saya berpendidikan pun bukan di bidang situ. Kalau misalkan ya, kalau dibilang pemuda mau gitu loh, mau memaksimalkan gitu, ada upayanya gitu kan, berarti pemuda itu memang benar-benar dia bisa lah, punya pendidikan di situ, dia punya pengetahuan di situ, bagaimana cara supaya hasil pertanian di desa Hili Amaitaluo itu meningkat. Tapi kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain, itulah adanya. Terima kasih, Mbak. Oke, mantap. Sekian profil desa Hili Amaitaluo. Salam geografi, hijau bumiku, biru langitku. Ya Ahowo.